大家都过得好吗？Apa kabarnya teman-teman semua? 大家都用餐了吗？可以跟我分享boleh berbagi dengan saya ya di bagian chat sambil saya share bahan yang terakhir dari minggu lalu. 好，我先看一下我们的教材，sambil saya share dulu bahan minggu lalu。嗯。好，sambil tunggu ya proses bahannya，我先看一下大家跟我分享了什么。Coba saya lihat ya apa yang teman-teman bagikan untuk saya. 哦，对了，班长说这个月的赞助者itu donatur ya, sponsor tidak disebutkan nama, oke 没关系，但是我代表大家，代表 New Normal 跟您说声非常非常的感谢您ya. Jadi donaturnya kata Panjang tidak mau dipublikasikan namanya, tapi saya wakili New Normal, wakili kita semua untuk mengucapkan terima kasih sekali ya atas sponsornya untuk sewa room Zoom kita ya dari siswa ruang 1J. 非常感谢您, 非常感恩 ya. Jadi terima kasih sekali, kita bersyukur karena sponsornya makanya kita bisa belajar bersama-sama. 再一次非常非常的感谢您 ya, sekali lagi terima kasih sekali ya untuk siswa dari ruang kelas 1J. Semoga hadir hari ini, kalau enggak nanti hari Minggu mungkin akan saya wakili teman-teman semua juga untuk ucapin terima kasih ya. Oke, 我再看一下大家给我分享了什么. Saya coba lihat ya, teman-teman sudah berbagi dengan saya apa ya? Oke, kata 菲菲很好，把阿米尼也说好。Oke, 听到大家过得很好，我也很高兴。saya dengar teman-teman kabarnya baik, saya juga happy ya. Jennifer 说还没用餐是吧？好的，好的。boleh sambil makan ya. Pak Amin 说用餐了. Oke, ini bahas apa huruf Mandarinnya sudah benar semua ya. Wah, 大家都很棒. Ini semuanya udah hebat-hebat banget ya. Oke, Bu Rita, 下午好. Putus-putus ya suara saya ya. 现在怎么样？可以吧？Masih oke suara saya? Hmm, ya, kemungkinan sih sinyal ya. Oke. Fefe 说我吃完了. Oke, sudah habis makan ya, Fefe ya. Oke, 挺好的. Betul ya. Ibu Rita jawabnya udah benar. 挺好的. Ini ya ucapan panjang dari panjang untuk donatur kita pada bulan ini ya, di bulan Juli dari siswa ruang 1J. 好的，再来是Ibu秀珍晚上好, 下午好. Ya siau menuju 晚上 ya. Jadi kita di apa ya, setengah tanggung ya dari sore mau ke malam. Ibu Rita 说我吃了，吃 bubur kacang hijau 呀，绿豆粥 bubur kacang hijau. 我的教材还没出现啊。Oke, bentar ya, modul saya belum keluar-keluar. 等一下. Oh ya udah. 好的，等一下啊，我给大家先弄一下教材，saya share dulu bahannya. Oke, 上星期是到哪儿了？大家可以帮忙写一下。Teman-teman boleh bantu tulisin yang terakhir sampai mana? Sambil saya tulisin 绿豆粥 ya, bubur kacang hijau ya. Oke, 等一下，在这边吧。绿豆粥，粥 masih ingat
粥 adalah bubur ya. 绿豆是 kacang hijau，绿豆粥。好的，很健康啊，绿豆。Jadi mungkin teman-teman masih ingat kita ada LU, bacanya lu. Misalnya 走路的路是这个路. Kalau ini titik dua di atas bacanya setengah bulat ya mulutnya ya. Lü to, bubur kacang hijau ya. 绿豆粥好的。谢谢 Ibu Rita ya. Ibu Elizabeth bilang oke, oke suara saya ya Ibu ya, oke. Ya kadang-kadang hilang mungkin karena sinyal memang Ibu ya. 好的，再来 selanjutnya coba ya. 过得不太好，我有点不舒服，有点咳嗽。dari Yunita ya. 好，那祝你早日康复呀，semoga cepat sembuh juga，cepat pulih kembali。对，因为天气不太好，所以大家可能都会有一点感冒，还有可能咳嗽啊，都是会的啊。Jadi karena mungkin cuaca memang tidak terlalu bagus ya, 天气不太好，所以大家都会感冒。感冒 itu semacam flu ya, terus 咳嗽, batuk. 大家要多注意身体，多注意身体，听得懂吗？saya cari tempat ya, biar saya tulisin. 等一下。yang ini udah 绿豆粥应该好了是吧？harusnya sudah ya. 绿豆粥. Oh ya, sebelum saya beralih ke 绿豆粥, bagi teman-teman yang ngetik huruf Mandarin, kan nggak ketemu ya U titik 2. Nah, maka teman-teman ketiknya LV. Itu harusnya keluar ya, LV. Dia akan keluar yang yang mulutnya setengah bulat ya. Oke. Kalau gitu, tadi saya mau tulis apa ya? Oh, 大家多注意身体 ya jaga kesehatan ya maksudnya ya. Tuo banyak, cui itu memperhatikan, senti是 kesehatan, di sini lebih ke kesehatan walaupun dia bisa artinya badan ya. Jadi 大家多注意身体，因为天气不太好 karena cuacanya memang tidak terlalu bagus ya. Oke, 我再继续，saya lanjut dulu ya. 等一下。minggu lalu kayaknya sampai 对话 halaman 40-41 ya. 好，谢谢 Feve ya. Terakhir nonton film ya Ibu Meske ya. Oke, 所以kita latihan conversation dulu baru nonton ya. Berarti belum masuk kosakata. 好的，谢谢您. Yuin tahu 41 berarti benar ya sampai halaman 41. Chow itu bubur, betul. Bubur beras. Iya Ibu Linda, sama. Pakai 粥 sama. Jadi bubur beras yang biasa, 我们直接说吃粥 ya, makan bubur. Bubur yang dimasak dari beras ya. Tapi kalau tadi bubur kacang hijau berarti 绿豆粥 ya. Jadi kacang hijaunya ditranslate terus 粥nya tetap pakai bubur yang seperti biasa. 好, oke, Yunita 说听得懂。好，晚上好, ini Bapak ya. Atau mungkin lupa diganti nama Zoom-nya. Ya, 晚上好. Cukup. Jadi tadi ada satu kata yang saya pikir mungkin satu kosakata baru, tapi teman-teman kepake sehari-hari, yaitu 多注意身体. Ini kepake banget ya. Jadi sehari-hari 我们说口语, bahasa percakapan itu bakal akan terpakai karena misalnya teman-teman bilang 好，因为天气不好，所以大家要多注意身体. Karena cuaca memang tidak terlalu bagus ya. Ada 有时候很热，有时候下雨，对吗？有时候 kadang-kadang 很热, sangat panas ya. 有时候下雨, hujan. Jadi 天气对不太好，所以大家请多注意身体. Sudah di screenshot, saya boleh lanjut dulu ke halaman 41 yang terakhir kita latihan 绘画, benar nggak? 大家都好了吗? Sudah? Kalau sudah, saya akan ke halaman terakhir ya dari pembahasan kita minggu lalu. 对，这句话也是送给大家请大家多注意身体 ya. Jadi
take care ya semuanya ya, jaga kesehatan itu maksudnya ya, 多注意身体. 好, kalau sudah saya hapus dulu ya biar tidak mengganggu bahan kita. 最后好的，所以我已经到最后的一页，对吧？ Jadi saya sudah sampai di halaman terakhir ya, 41页。好的，那我们就直接 itu langsung ya，我们就直接来看一下第二部分的生词 kosakata bagian kedua ya. Jadi kita langsung lihat kosakata bagian kedua， 大家可以看一下45页 halaman 45。 sudah ketemu， 大家可以直接来看一下45页 halaman 45。 好，kalau sudah ketemu teman-teman, saya bacakan, nanti kita akan latihan baca ya seperti biasa. 生词，我觉得生词应该是大家都会念了，是吧？生词 yang mungkin sudah bosan-bosan juga ya berkali-kali kita ulang. 生词 yang penting CI dia spesial banget ya di bagian yang spesial dalam Hanyu Pinyin. 我们念词 ini karena ada dua ya. Jadi 词 生词 tinggal teman-teman kopas ke kosakata baru yang dimana teman-teman ketemu CI. Aduh, CI gimana ya? Ya udahlah kopas gitu ya. Itu salah satu tips dari saya ya. Kalau kebetulan aduh nggak keluar nih apa ya? Ya sudah kopas ya. Oke, 生词隔天病情直接柜台预约baca nomor 5 ini mulutnya memang setengah bulat ya teman-teman ya. Jadi 预约 nomor 6 挂号不舒服检查感冒开药待会儿药房取药 取nya juga mulutnya bulat teman-teman ya. 取药服药再次症状等一下我没看到根据可能肺部有问题安排好，再来一遍啊，生词不太多啊，kosakatanya barunya tidak terlalu banyak。隔天病情直接柜台预约挂号不舒服检查感冒开药待会儿药房取药服药再次症状根据可能肺部有问题安排。好，大家我们就来练习一下好吗？ Kita langsung latihan saja bagi teman-teman yang sudah tunjuk tangan 我们就来练习 ya. 举手的同学们，我们就来练习 yang sudah tunjuk tangan. Yuk kita latihan bareng-bareng. Oke, ada Ibu Meiska. Ibu Meiska saya unmute ya. 你好，Ibu。晚上好，老师。晚上好，来，请您念一下第1到第5。1 sampai 5 silakan Ibu。好，老师。隔天。Ke-nya 2, jadi naik ya. 隔天
隔天，对，再来，冰行，对，病情很好。直接，哦，直直nya接，直nya ada dua ya, jadi 好，直接，直接，柜台，好，雨夜，哦，预4 约1, jadi gimana? 一约，很好，预约。Nomor 1 boleh sekali lagi? 隔天，哦，隔2，隔隔天，隔天，隔天。再来是第3，coba. 直接，接，直接直直接接，直ya. Jadi karena 直，ya tadi sekilas dengarnya kayak gini. Sebentar. Kalau ini nya lebih kencang. Z H 哦，Jadi kalau misalnya ini nada 2, ce, 直，哦呀，saya dengarnya kayak gini. Kalau ZHI 直，直接哎呀，好，boleh sekali lagi? 直接，很好，直接。Ibu boleh tolong baca yang ini, yang saya lingkari? 直，很好，nya kencang ya. 好，谢谢您，很好，谢谢很棒。老师，sudah bagus ya. 谢谢老师，Oke, ya, saya mute kembali. 不客气，不客气。jadi, ya memang mirip-mirip ya, tapi beda ya. Kalau misalnya teman-teman kayak mau bacanya kayak ZHE, ce, nya kencang. Kalau ZHI, 直, ya beda. Tadi itu ini直接. Oke ya. 好, kita lanjut berikutnya. Desi. Oke, Desi ini jarang ya. Desi saya unmute ya. 你好。你好，老师。你好。请您念一下第6到第10 6 sampai 10. Silakan, Desi. 挂号，不舒服，检查，感冒，靠药，带货，开药，对，开药。开药。对，开呀，yang lainnya sudah bagus, nada-nadanya sudah bagus ya. 谢谢Ibu Desi, 很好，很棒。Oke, 再见。再来 kita lanjut berikutnya. 有谁啊？我看一下。妹妹，Ibu 妹妹呀，saya unmute。晚上好，老师。晚上好。请您念一下11到15。11 sampai 15. 待会儿，药房，取药，服药，再次。很好，发音和声调都很好呀。Pronunciation dan nadanya sudah bagus. 谢谢妹妹呀，再见。再来 kita lanjut berikutnya ada Ibu Iren. Oke. Ibu Iren saya unmute ya. 老师好。好，你好，可以念一下16到21 16 sampai 21. Silakan Ibu. 症状，jadi dua-duanya C biasa ya, nggak ada angin. 症状。好，17。据，根据。据 terus bacanya 根据。好，18. sehat ya, 根据。 sorry Ibu, gimana? J itu bacanya sehat. Enggak, J itu bacanya C. J bacanya C bahasa Indonesia.
Cuman karena J ketemu U, itu mulutnya masih setengah bulat, Ibu. Jadi Ju. Ju. Mulutnya itu memang harus dibulatin ya. Ju. Terus baca yang di dalam kurungnya Kenju. 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 Oke. 18. Keneng. Ke-nya 3 ya. Ke turun. Keneng. Keneng. 好。19。肺部。20。有问题。有问题。有问题。对，有问题。好的，再来是21, 21. 安排。安排. Ibu boleh nomor 16 sekali lagi. 症状。症状. 症状。Jadi ZH itu bacanya C. H-nya itu karena lidahnya diangkat ya. 症状. 症状。Oke, 17. 根据。句. 根据。 Mulutnya. 句. 根据。根据, 对, 根据. Boleh sekali lagi, 句, 根据. 根据。呀，根据。可能。呀，可能，对。好，谢谢您，Ibu Iren，加油。不客气，再见。Oke, saya mute kembali. Saya kita lanjut ya berikutnya. Oke, Yuin saya unmute ya. 老师晚上好。晚上好。OK，可以念一下第1到第5 nomor 1 sampai 5, silakan. 隔天病情直接 J-nya ada 1. 柜台 好，愉悦 Oke. Nomor 5 nada berapa? 2 dan 4. 2 dan 1. 4 dan 1. 4 dan 1. Jadi bacanya 4. 愉悦 Oke, 没关系。4预约 Oke ya, boleh sekali lagi nomor 5. 预约好，预约。yang lainnya sudah bagus ya, 没关系，加油，很好，很棒了，谢谢您。谢谢老师。再见。Sudah bagus ya, sedikit saja. Oke, kita lanjut lagi. Oke, Ibu Anita. Ibu Anita saya unmute ya. 晚上好，老师。晚上好。Ibu Anita, silakan dibaca 第6到第10, 6 sampai 10. Silakan Ibu. 挂号，不舒服，检查， Oke. 感冒，开药。Oke. Fu-nya ada 5, jadi enggak usah tarik terlalu panjang ya. 不舒服。不舒服。对, Fu-nya pendek karena dia nada 5 ya. 不舒服. Yang lainnya sudah bagus. 谢谢您, Ibu Anita. 很好，很棒。谢谢老师。不客气，再见。Saya lanjut berikutnya. Kita lanjut ya. Ibu Meinar. Oke, saya unmute ya Ibu ya.晚上好 Ibu. 老师。Ya, 你好. Silakan dibaca 11 sampai 15. Silakan Ibu. 他肥儿，腰黄，忽摇，忽摇，呆着，再次. 呆着。Ya, Tai ini teman-teman, ya saya baru lihat ya. Tai nada 1 teman-teman. Memang dia ada cara baca nada 4. Boleh bantu saya revisi. Tai nada 1. Tai huer. Ibu boleh ikutin saya. Tai huer. Tai huer.
Huer. Jadi H-U-I-R itu dibaca jadi satu ya. Tai Huer. 待会儿，对，待会儿。再来是药房，房ada dua. 药房， 13 boleh sekali lagi. 不要， Qu. Jadi 哦， J 去要， Q X Y ketemu U, mulutnya bulat ya. Jadi bacanya yang U titik 2 sebenarnya. Jadi Qu Yao. 去要， Qu. Q baca CH. Terus ditambah Y jadi Qu nada 1. Tapi ini nada 3. Jadi Qu Yao. Oke, 14. 不要， Fu nada 2. Naik ya. Fu Yao. 不要， Oke, 15 boleh sekali lagi Ibu. 待着 C-nya nada berapa? nada 2 ya. 不是, nada 4. 2 itu 待着， C, nada 4 ditekan ya. 再次. 待着， 再次. Kalau 4 begini. Jadi 4 ingatnya menurun dan memang ditekan. Kalau 2 itu dia arah naik seperti itu ya. Mungkin teman-teman rada kebalik ya. 没关系. 谢谢 Ibu Mainar. 加油. 谢谢老师。不客气，再见，加油ya. Mungkin baru ikut nggak apa-apa ya. Lama-lama dilatih pasti bisa. Oke, kita lanjut satu lagi. 16 sampai 21 ya. 16到21，我看一下。Oke, Ibu Yena. Ibu Yena saya unmute ya. 晚上好，老师。晚上好，Ibu. Silakan. 16到21。症状。根据。ya. 根据。Oke. 18。可能。好。肺部。有问题。TH 有问题。有问题。好。安排。很好。Ibu yang 17 boleh sekali lagi? 据。根据。很好。Tadi bisa perbaiki sendiri ya. Itu saya happy banget ya. Jadi kita tahu oh ya ini nada 4 ya. Jadi bacanya 句. 谢谢 Ibu Yena. 很好。谢谢老师。Ya, 不客气。再见。Ya, hebat ya teman-teman ya. Jadi dari yang teman-teman baca, walaupun nggak semua ya, tapi saya rasa yang baru-baru saya kasih giliran juga. Yang biasa baca, biasanya saya udah tahu. Tapi tapufen ya, sebagian besar, overall juga, itu sudah bagus. Terus udah tahu, oh ini nada apa, terus diperbaiki lagi. Itu sudah bagus teman-teman ya. Teman-teman sudah bisa belajar mandiri kok. Maksudnya belajar mandiri itu artinya kata kunci yang pingin saya udah kasih semua ya, saya cukup happy, artinya nggak perlu saya ya, nanti misalnya baca artikel baru, oh iya saya udah tahu ini nada 4, jadi nada 4 mesti gimana, itu happy banget saya ya, jadi kuncinya sudah saya serah terima ke teman-teman semua ya, sisi aja, itu sudah oke ya, jadi ini karena modul terakhir saya rasa saya perlu pastikan yang basic itu oke. Dan memang sudah oke ya, Pancang ya. Nanti berarti sudah bisa lulus semua. Oke, kalau gitu kita langsung lihat ya ke artinya. Izinkan saya untuk share satu lagi file yang berbeda supaya kita lebih leluasa ya untuk catat. Teman-teman boleh lihat masing-masing ke bukunya ya sambil siap-siap. Jadi saya akan share yang biasa untuk saya tulis di layar. Oke. Ya, Ibu Lena, bukechi ya. Yang ini ada pertanyaan panjang. Oke, mungkin saya bantu jawab ya. Mungkin ini baru pertama kali join kelas ya. Namanya Bapak atau Ibu ya. Sorry ya kalau salah. Abahe. 请问, mohon tanya, saya begitu penasaran mengingat banyaknya karakter huruf dan kadang karakter sama dibaca dengan 2 bahkan 3 cara. Pertanyaannya, apakah semua karakter atau huruf di kamus Mandarin dapat dibaca oleh semua orang rata-rata terpelajar di sana? Di sana itu maksudnya di China ya.
kalau mereka sekolah harusnya bisa. Ya, karena sekolah kayak kita dari SD aja kita belajar alfabet, terus akhirnya kata, terus kalimat. Harusnya bisa. Tapi kalau sorry, misalnya orang yang memang dia tidak sekolah, ya karena kan mereka juga banyak ya. Mungkin ada beberapa orang dulu tuh nggak bisa dapat pendidikan, nggak bisa. Memang nanti teman-teman bisa ketemu orang-orang desa banget yang mungkin dia nggak kenal huruf. Iya, kayak semacam Indonesia kita bilang buta huruf, benar nggak? Nah, mereka juga ada. Tapi kalau terpelajar harusnya bisa, ya harusnya bisa. Nanti 有中国老师，大家可以问一问 ya. Ada guru China itu teman-teman boleh tanya ya, boleh tanya maksudnya 在中国是怎么样的情况, di China itu kondisinya gimana. Tapi yang saya tahu mereka udah maju ya, udah banyak rakyat yang memang sudah bisa sekolah, bahkan sekolahnya gratis ya kalau teman-teman pernah tahu infonya. Bila orang berbisik, apakah tidak terjadi salah interpretasi? Mengingat dengan berbisik, ton naik turun sulit dibedakan. Oh, oke. Enggak sih. Kalau berbisik juga pakai nada ya. Jadi ngomongnya memang pakemnya begitu. Makanya kenapa ketika baca, sorry ya teman-teman ya, kadang-kadang saya koreksi. Koreksinya maksudnya kayak ke arah perfect, benar-benar harus tepat. Teman-teman jangan merasa, aduh saya dikoreksi lagi. Kadang-kadang mungkin ada yang merasa, aduh saya dikoreksi gitu ya. Tapi saya nggak ada maksud apapun, dikoreksi itu supaya teman-teman tahu, oh iya, oh ini nada ini gitu ya. Jadi kedepannya akan lebih bagus. Anyway, beda nada, beda arti kayak gitu ya. Jadi perlu saya koreksi karena forumnya belajar. Tapi kalau nanti misalnya di masyarakat ngomong, ya sudah nggak apa-apa ya, keluar aja. Kalau dia bisa nangkep, paham, berarti ya oke lah gitu ya. Jadi jangan terlalu takut, aduh nada saya nggak bagus gitu ya. Kalau lagi praktek, saya bilang the show must go on gitu ya. Artinya jalan aja, maju aja nggak apa-apa. Tapi kalau belajar mungkin terpaksa memang saya revisi ya. Jadi teman-teman bagi yang merasa, aduh saya revisi lagi ya, ya, sorry, saya memang pengen teman-teman tuh ya kayak tadi lah saya bilang serah terima kunci. Nggak selamanya teman-teman harus bergantung sama saya itu ya. Jadi serah terima kuncinya saya rasa udah oke kok. Tadi banyak yang baca, oh ya Laoshi, oh ini nada ini ya gitu ya, terus perbaiki gitu kan. Nah itu oke banget ya. Oke. Oke, jadi ada pertanyaan beberapa. Oke, nggak apa-apa. Ini saya masih di chat, jadi saya sekalian jawab ya. Ibu Xiu-Chun katanya masih ada modul kelima. Meyo, udah nggak ada ya. Pancang shuo dao di si. Ini dari Pancang ya, sampai ke 4. Terus Ibu Limpei katanya tai nada 4. Betul Ibu, ada nada 4, ada nada 1. Dan tergantung dia di mana gitu ya fungsinya. Oke, kalau pertanyaan ini dari mungkin Bapak atau Ibu lupa ganti nama ya, Galaxy A20. Nanti saya jelasin ya, yang Ketian sama dengan Hetian. Hetian itu apa? Adanya Ketian Bapak Ibu. Ya, karena nggak ganti nama, saya nggak bisa sebut nama ya. Cempaucian, sorry. Ya takutnya kadang ada beberapa orang dikoreksi dia jadi merasa aduh jadi minder ya. Jangan ini forum belajar, jadi kalau dikoreksi anggap saja oh ya saya jadi diingatkan, jadi nggak apa-apa, tenang aja. Itu bukan karena nggak bagus makanya dikoreksi, bukan, cuma perlu untuk lebih tepat aja ya. Oke, ya. Rekaman ulang ada Pak Hadi, nanti biasa Pancang selalu share linknya gitu ya di YouTube maupun di websitenya Pancang ya. Jadi kalau dikoreksi bukan karena jelek, karena memang saya pengen teman-teman arahnya ke arah tepat ya. Jadi benar-benar perfect. Saya kira cukup menjawab ya untuk tadi pertanyaan yang Bapak atau Ibu ya, takutnya salah. Abahe. Saya lanjut dulu untuk saya jelasin kosakata ya. Oke, kita lihat dulu. Yang pertama adalah ketian, tuh ma. Halaman.
Oke, 45 页 halaman 45 ya. 我们看一下隔天，隔天 itu keesokan harinya. Jadi teman-teman mungkin kenal satu istilah besok. Apa itu besok? Iya, 明天啊，等一下，同学们，sebentar ya, 真抱歉, ini ada nasabah saya rawat inap, saya bantu cek dulu ya formnya ya. 等一下, bentar saja ya. Oke. Oke ya, kita balik lagi. Ya, biasanya kalau yang rembes ya, kadang-kadang ada yang rawat jalan, saya lebih suka mereka foto untuk saya cek kwitansi ya. Jadi kwitansinya udah lengkap, biar orangnya nggak bolak-balik rumah sakit ya, kasihan kalau nanti nggak lengkap. Oke, 隔天 tadi saya ada tanya teman-teman, 明天对吗? Oke. 明天 itu adalah besok. Terus ngapain muncul satu istilah lagi 隔天 gitu ya? Besok. 隔天 ini keesokan harinya. Jadi ada beberapa kondisi perlu pakai istilah ini ya. Nanti saya kasih contoh. Keesokan harinya artinya misalnya contoh kita ngomong sekarang gitu ya, jam segini. Berarti 24 jam kemudian. Itu namanya 隔天. Kalau mau detail. Jadi misalnya kita boleh nggak bilang kelang 3 hari. Kelang 3 hari. Pernah dengar nggak kelang 3 hari? Kelang 3 hari itu bahasa Indonesia kan ya? Takutnya istilah kelang. Jadi kelang itu loncat 3 hari. Jadi 3 hari dari sekarang lah kita ngomongnya ya. Seperti itu. Nah, ke san tian. Karena si Ming Tian nggak bisa punya fungsi ini gitu. Sampai di sini cukup jelas. Jadi 隔天 itu keesokan harinya. Berarti 老师 sama dong dengan 明天. Betul. Kalau simpelnya mereka sinonim, tuh ya. Jadi mungkin teman-teman bilang, 老师 saya nggak pakai 隔天 lah, pakai 明天 saja ya. Simple-simple, boleh ya, esoknya. Kalau benar-benar esoknya, artinya 24 jam kemudian. Tapi kalau misalnya contoh, ya kayak selang 3 hari ya. Oh oke, berarti kelang itu mungkin bahasa Melayu ya. Selang 3 hari artinya 3 hari kemudian, 我们可以说隔3天. Selang 3 hari. Jadi mungkin ada beberapa kondisi, misalnya setiap 3 hari kamu mesti kasih apa gitu ya, contoh ya, ada misalnya contoh ada instruksi dari produk atau apa, dia bilang setiap 3 hari airnya harus diganti, misalnya contoh. Nah, maka 每隔3天 selang 3 hari. 每隔3天 berarti setiap selang 3 hari 要换水 misalnya ya, setiap selang 3 hari itu mesti ganti air. Misalnya teman-teman lagi nanam hidroponik, contoh gitu ya, ini cuma contoh. Jadi di dalam instruksi cara nanam itu dibilang setiap selang 3 hari harus misal kasih apa atau ganti air ya. Jadi 每隔3天 setiap selang 3 hari. Itu maksudnya fungsi 隔天. Tapi kalau misalnya 老师 besok saya pakai 明天可以吗? 可以ya. 隔天可以吗? 也可以. Kayak gitu ya. Cukup jelas penggunaannya. Kalau gitu pertanyaan saya, setiap selang 10 hari. Bagaimana bahasa Mandarinnya? Ini saya kecilin. Setiap selang 10 hari. Iya, 每隔10天. Ya, oke. Berarti udah tahu ya, tinggal taruh di mana gitu ya. 每隔10天.
Ya kan, saya lihat pertanyaan teman-teman muncul ya. Sebentar ya, saya jawab ya. 等一下，天 ada satu ya. 每隔10天 setiap selang 10 hari. Teman-teman, saya mau tanya, kalau misalnya teman-teman tadi ada yang tanya ini. Ya, Xie yang sudah bantu jawab ya, ini sudah benar semua, udah hebat-hebat. Mei-nya setiap ya, jadi 每天的每 setiap. Iya, ke 3 天 3 hari kemudian ya. Betul Ibu, 3 hari kemudian. Nah, 3 hari kemudian sebenarnya kalau kita translate kan 3 天以后，对吗？Jadi 每隔3天 itu rutin, setiap selang 3 hari, setiap selang 3 hari, setiap selang 3 hari. Sampai sini cukup jelas, tapi kalau 3 hari kemudian cuma 1 kali aja. 对吗？大家同意吗？dengan penafsiran saya? Ya, bahasa Indonesia juga begitu kan. Setiap selang 3 hari berarti itu rutin. 3 hari, 3 hari, 3 hari. Itu mah, kayak gitu sih. Jadi bukan maksudnya nggak boleh ya Laoshi pakai ini. Boleh. Kalau maksudnya ke situ. Nah, tapi kalau maksudnya yang teman-teman bilang rutin gitu ya. Kayak teman-teman bilang, 每隔一天我都会复习汉语 ya, setiap selang 1 hari terus gitu ya, rutin saya pasti review bahasa Mandarin misalnya gitu ya. Seperti itu sih. Jadi boleh nggak teman-teman kayak selang 3 hari kita bilang lusa aja, simple nggak usah kayak gini. Boleh, cuman lusa itu 1 kali doang ya. Kalau ini kayak rutin gitu ya, setiap selang 3 hari kayak gitu ya. Cukup jelas ya. 每隔一天 Ibu, perlu ada ini. Nggak bisa 每隔天, 不可以, ya. Dia harus ada 数字, angka. Ibu Rina ya. Jadi 每隔一天, setiap kelang 1 hari, 1 hari, 1 hari. Nah, ada orang bikin puisi karangan, dia mau lebih puisitis ya. Jadi 比如说他很爱这个人 gitu ya, dia cinta banget sama orang ini. Nah, jadi 每隔一天我都会去看他. Berarti setiap hari sebenarnya ya. Cuma lebih puisitis aja. 每隔一天. Yang penting teman-teman tahu 每隔, kalau mau lukisin berapa hari, ini butuh ada number, 数字 nomor ya. Sampai sini sepertinya saya lihat dari chattingan sudah cukup jelas ya. Jadi mereka punya fungsi sih teman-teman ya. Nah ini yang kenapa saya kasih, karena memang kosakata baru. Kalau dulu kan belajar yang mingtian. Yang Galaxy A20, 后天 adalah lusa. Dan cukup 1 kali aja ya. 后天你再来找我. 后天 itu adalah lusa. Oke. Sampai sini cukup jelas ya. OK， 好，再来我们继续第2的 nomor 2. Silakan di screenshot dulu. 病情 ini adalah kondisi penyakit. Dari 病 adalah apa? 生病的病. Terus 情 adalah 情况. Kita pernah belajar 情况 kondisi? Saya lupa. Kalau ngomong mungkin sering, tapi kalau kosakata resmi pernah. Oh, pernah ya. Oke. Nah, jadi 情况 adalah kondisi penyakit gitu ya. 病情. Nah, 情况 kondisi. Kondisi. 你那儿情况. Bagaimana bahasa Mandarinnya? Ayo sambil review kosakata. 你那儿情况 bagaimana? Ayo panggil lagi kosakatanya. 怎么样? 对呀, 怎么样? Nah, saya mau review kosakata 怎么样. Sinonim dengan apa? Oke, lihat halaman sebelumnya sambil teman-teman berpikir. Silakan di screenshot yang halaman sebelumnya. 怎么样 ada sinonimnya di akhir-akhir ini. Baru belajar. Teman-teman masih ingat jawaban yang masuk belum tepat?
pop up chatnya belum tepat. Oke, yang screenshot sudah? Oke ya, teman-teman lagi berpikir. Oh, sudah. Oke. Saya balik dulu ya. Jadi sambil saya reviewin kosakata biar teman-teman merasa, oh iya, kepake juga ya di sini gitu ya. Cemeyang itu sudah oke, teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman masih ingat satu kosakata yang saya pernah kasih adalah ya, xie Ibu Felicia ya. Ibu Diana juga. 如何 bagaimana? 还记得吗？在哪一课我忘了ya, di lesson yang berapa saya lupa. Tapi ini memang kosakata baru akhir-akhir ini. 你那儿情况怎么样？你那儿情况如何？ Kalau yang 怎么样 biasanya kayak bahasa Korea sehari-hari gitu ya. Tapi kalau begitu teman-teman nonton film-film kolosal, yang film silat, nah mereka akan suka pakai 如何。你那儿情况如何？ semacam lebih puisitis ya mungkin teman-teman ya, tapi di kehidupan sehari-hari pakai nggak langsung pakai juga. Kadang-kadang orang mau mempersingkat cemeyang dia pakai 如何 bagaimana? 你那儿如何？你那儿情况如何？ kondisi kamu di sana bagaimana? 如何？ Atau saya lagi tanya Ibu Xiuzhen, misalnya 下个月我们去比如说去哪？去巴厘岛玩，如何？怎么样ya diganti 如何 boleh ya. Ada orang sering pakainya 如何 sama sinonim ya, teman-teman boleh catat. Jadi 如何 masukin ke kalimat tinggal ganti saja dengan 怎么样. Saya lanjut dulu. Jadi 病情 qingnya dari 情况 kondisi ya. Jadi kondisi penyakit artinya kondisi sakitnya gimana? Misalnya contoh teman-teman 告诉我说老师我的同学生病了。老师我的同学生病了. Artinya apa teman-teman? Harusnya nangkap ya. Saya tunggu chatnya teman-teman. 老师我的同学生病了。不是 murid ya, teman sekolah. Iya, teman-teman kayak mungkin hari ini ada teman yang sakit. Teman-teman mau lapor ke saya, mau kasih tahu saya, 老师我的同学生病了. 同学 itu teman sekolah ya. Terus oke ya, jadi 同学 adalah teman sekolah. Tadi sebentar ya, saya ada baca. Oh, nar itu di sana Ibu. Di sana ya. Jadi kondisi kamu di sana bagaimana ya? Jelas ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Ya, jadi 老师我的同学生病了. Terus saya lanjut ya. Teman-teman latihan dengar ya. 病情很严重. Ya, parah ya. 严重 itu parah. 对, kondisi sakitnya sangat parah. 病情很严重. 我可能会说，那你的同学生什么病？你的同学生什么病? Artinya teman sekolahmu sakit apa gitu ya. Mungkin teman-teman cerita sama saya, teman saya sakit 老师, terus kondisi penyakitnya sangat parah. 对，谢谢大家给我写的意思ya. Thank you teman-teman atas arti yang teman-teman tulis, semuanya sudah benar. Wah, hebat ya. Berarti mendengarnya sudah bagus. 很好. Ya, 病情很严重. Kondisi penyakitnya sangat parah. Oh, lulus Pak Yuslan ya. Sudah diluluskan sama Pancang. Oke ya, karena basic sebenarnya dulu ya targetnya, tapi udah tercapai ya. Kuncinya juga saya sudah serah terima. Oke ya, lanjut dulu. 病情 ya, kita lanjut lagi ya. 直接 itu adalah langsung. Tadi saya ada pakai ya kosakata 直接. 我们就直接来看生词. 直接 itu langsung ya, direct. Jadi penggunaan di kalimat juga sama sih. Misal 老师那我直接回去了.
老师，那我直接回去啦。Kalau gitu saya langsung pulang ya, 老师 ya. Misalnya contoh gitu ya. 那我就直接回去了 langsung ya. 你直接说吧。Oke ya, mungkin teman-teman mau catat kalimat. Ini sudah? Sudah, 好了呀。你直接说吧。Ya, ngomong langsung aja gitu ya, nggak usah muter-muter gitu ya. 不要拐弯抹角。拐弯抹角 itu orangnya ngomongnya muter-muter, itu namanya 拐弯抹角。ya, 你直接说吧。Atau orang kadang-kadang hilangin 接，有话直说，就是这个直 langsung。ada apa gitu ya. Kalau kita translate tuh 有话直说, ada apa-apa langsung ngomong aja, nggak usah kayak nggak berani ngomong, kayak diam-diam ya. 有话直说. Saya rasa sehari-hari teman-teman kepake ya. 你有话直说. Kamu ada apa yang mau diomongin, silakan langsung saja. 就是这个直接, dia singkat ya, diambil 直nya saja langsung. 有话直说. Ya, jangan bertele-tele ya. Betul, Ibu. 有话直说. 好，再来是我们再看一下柜台。柜台 adalah receptionist ya, 柜台。柜台itu ya apa? Front desk ya. Jadi bagian depan biasanya resepsionis namanya 柜台。大家去酒店、去医院都会有去柜台, Jadi kalau ke rumah sakit juga ada bagian depannya ya, kayak bagian informasi desk, atau ke hotel juga ada resepsionis, betul, namanya front office, 对，柜台。OK， 再来是第5，预约，masih ingat预约。Kayaknya kita pernah bahas ya. 预防 mencegah. Sebelum terjadi perlu dicegah. Artinya sebelum ya. Jadi misalnya contoh 预报. Apa itu 预报? Ramalan dipakai untuk 天气预报. Ramalan 天气 adalah cuaca ya. 天气预报 ramalan cuaca. Itu artinya in advance, sebelum. Kalau gitu saya mau tanya teman-teman ya. 预习 习 dari 复习. Apa itu 复习? 习 dari 学习, 复习的习. 复习 apa? Mereview kembali, mereview kembali ya, mengulang kembali. Mereview kembali. Kalau 预习 ya preview, 谢谢 Ibu Juliana ya. Jadi preview itu adalah sebelum teman-teman masuk kelas, teman-teman kan tahu ya, oh hari ini mau bahas halaman 45. Kalau gitu saya preview dulu. Jadi belum belajar, teman-teman preview dulu, oh ini kosakata artinya ini. Itu namanya 预习. Preview. Jadi belajar sebelum diajarin, itu namanya preview ya. 预习. Jadi 预 itu artinya sebelum. Sebelum apa ya? 预习. Teman-teman 同学们有没有预习的习惯？同学们有没有预习的习惯？ Teman-teman ada kebiasaan untuk preview. Preview itu berarti sebelum diajarin teman-teman ulang di rumah ya. 有好是好习惯 ya, kebiasaan yang sangat bagus sekali ya.
有时候好的，没关系，有时候也是很好, kadang-kadang ya. Y-nya cukup. Kalau gitu saya mau tanya teman-teman balik ke kosakata kita ya. Yue masih ingat? Kita pernah belajar yue. Ayo, kosakata yang sudah belajar saya tagih ya. Yue, ya janji appointment. Kalau gitu, yue, ya kalau artinya sih teman-teman udah tahu ya, membuat janji terlebih dahulu. Jadi kalau teman-teman ke satu perusahaan, mau ketemu orang, biasanya si resepsionis gitu ya, akan tanya, 你预约了吗？就是这个预约。Apakah sudah bikin janji terlebih dahulu? Itu namanya 预约. Jadi 预 itu artinya sebelum ya, sebelum terjadi itu. 预约。再来，我要问大家, ada kita satu 预祝. Teman-teman masih ingat saya pernah kasih kayaknya ya kosakata 预祝. Ini sudah好了吗? Sudah, 好, oke. 预祝. Oke, 预祝 artinya apa? Ya, memberikan selamat di depan. Sisi Yunita ya. Jadi sebelum hari H kita ucapin selamat itu namanya 预祝. 预祝你比如说今天是星期五嘛，所以我可以跟大家说预祝大家周末愉快. Have a nice weekend. Karena hari ini Jumat ya. Besok baru weekend, benar nggak? Jadi saya udah ucapin hari ini maksudnya ya. Jadi memberikan selamat sebelum hari H. 预祝新年快乐, 预祝圣诞节快乐 都可以, semuanya boleh ya. Sebelum hari H, mungkin kita takut kita lupa, kita kasih ucapan terlebih dahulu. Memberikan selamat terlebih dahulu. Gitu ya, sebelum waktunya. Namanya 预祝. Sampai sini harusnya banyak contoh yu, teman-teman mungkin jadi paham, oh yu artinya apa ya, sebelum kejadian itu maksudnya ya. 预祝和恭喜一样吗? Sebentar ya, pop up-nya saya buka. 预祝和恭喜一样吗? Jennifer 不一样. 预祝 itu mengucapkan selamat terlebih dahulu sebelum hari H. Kalau 恭喜 itu memang selamat ya. 恭喜 memang sudah terjadi hari H. Namanya 恭喜. Ya, berbeda, 不一样. Sampai sini cukup jelas? Diana 叫我怎么了？老师 Sebentar ya, saya scroll ya. Oh, Diana tanya, 拐弯抹角. 拐gini. 拐弯抹角. 拐弯抹角 yang tadi saya bilang berbelit-belit, maksudnya langsung ngomong aja, nggak usah muter-muter. Muter-muter ya. 拐弯抹角. Kuainya adalah, kuainya kita udah belajar. 左拐右拐的拐 ya. Terus 弯. Sorry. 拐弯抹角. 拐 itu belok. Wan itu putaran, bundaran. Mo megangin, jiao itu siku. Jadi teman-teman paham kondisinya orang yang muter-muterin meja, berarti nggak ngomong pada topik inti masalah, itu namanya 拐弯抹角. Orangnya nggak ngomong langsung ya, tadi kan kita bahas 直接说, 有话直说. Tapi orangnya muter-muter nggak tahu mau ngomong apa. Jadi itu muterin si bulatannya meja tapi nggak ngomong hal utama gitu, namanya 拐弯抹角. Muter-muter gitu ya, muter-muter nggak ngomong ke topik masalah. Berbelit-belit, nah itu sama, muter-muter atau berbelit-belit. 拐弯抹角. Sudah terjawab ya?
Kuai wan mo jiao. Kuainya muter ya. Jadi teman-teman paham, oh iya ya muterin si meja gitu ya, berbelit-belit tuh ya. Pininnya begini Diana. Kuai wan mo jiao. Orangnya nggak ngomong to the point. Itu namanya kuai wan mo jiao. Ya, bie kuai wan mo jiao le. Bie kuai wan mo jiao. 就是yaitu jangan muter-muter kemana-mana, ngomong inti masalah saja ya. Itu namanya pie, jangan ya, pie kuai wan mo jiao. Mo itu pegangin sebenarnya ya, mo pegangin ujung meja gitu ya, kuai wan mo jiao. Sudah, saya boleh lanjut. Ini saya hapus ya biar bisa tulis. Kita lanjut yue. Jadi yue itu artinya bikin appointment lebih dulu ya. Sebelum ketemu orangnya kita perlu bikin janji dulu. Takutnya pas datang tidak di waktu yang tepat, orangnya lagi sibuk ada meeting. Jadi kita perlu yue. 好，再来是挂号。挂号 ini satu istilah ketika kita mau ke dokter namanya 挂号. Jadi kalau kita bilang daftar konsultasi ke dokter, teman-teman kalau mau ke dokter perlu daftar dulu kan, perlu register dulu, oh saya mau ke dokter spesialis apa gitu ya, tema. Nah kalau gitu teman-teman perlu daftar itu adalah 挂号, daftar untuk konsultasi ke dokter, 挂号. 挂 itu gantung, 号 itu nomor ya. Kalau teman-teman tanya arti satu-satunya apa, Laoshi? Gantung nomor ya kayak ambil antrian lah ya, kita bilang 挂号, ambil nomor di dokter yang kita mau tuju, itu namanya 挂号. 再来第7不舒服, mungkin teman-teman sudah tahu ya, 不舒服. 不舒服 bisa artinya tidak enak badan, bisa juga artinya tidak nyaman. Betul mah? Tidak nyaman, masih ingat? Misalnya kemarin saya kasih contoh, oke lah, yang simple. 这件衣服穿起来不舒服. Artinya apa? 这件衣服穿起来不舒服. 这件衣服穿起来不舒服 artinya ya baju ini ketika dipakai itu tidak enak badan ya. 这件衣服穿起来不舒服. Baju ini dipakainya tidak enak ya, artinya tidak nyaman, betul. Oke. Jadi 不舒服 bisa tidak enak badan, bisa tidak nyaman. Pertanyaan Ibu Judi ya. 预约 janji secara umum, 挂号 khusus dengan dokter. Betul Ibu. 预约 janji secara umum sama siapa aja. Tapi kalau 挂号 itu khusus ke dokter, namanya 挂号. Itu sudah satu istilah paten gitu ya. Begitu ke rumah sakit, orangnya tanya, 先生，您挂号了吗? Itu maksudnya. Berarti udah pasti ke dokter maksudnya ya. Ambil antrian ke dokter itu namanya 挂号. Kalau mau ketemu saya, nggak usah 挂号 ya. Nggak pakai 挂号, tapi pakai 预约, misalnya bikin appointment dulu, contoh. Ya, jadi cukup jelas. 预约 itu konteksnya untuk siapa saja, untuk umum. Kalau 挂号 khusus hanya untuk dokter. Kita lanjut. 检查. 检查 itu memeriksa ya. 检查. 医生给你检查了吗? Sudah periksa kamu belum? 检查. Memeriksa. Terus teman-teman yang jadi guru memeriksa PR, 有吗？应该有的 harusnya ada namanya. Memeriksa PR bahasa Mandarinnya gimana? "检查作业" 对，谢谢 Jennifer ya. 检查作业. 检查 itu memeriksa. Memeriksa benar atau salah, muridnya teliti atau enggak. Seperti itu ya. Kalau Pak Billy tanya 查询, 查询 sedikit berbeda Pak. 查询 itu biasanya semacam dia periksa tapi lebih ke kontrol. Biasanya untuk pekerjaan. Untuk kondisi kayak pusat mau
cek daerah, itu namanya查询. Jadi sekalian dia cek, sekalian dia kontrol. 巡 itu artinya datang mengunjungi, itu namanya 查询. So, puyang. Mungkin saya nggak tulis dulu ya, supaya teman-teman yang baru kenal 检查 nggak pusing ya. 检查 boleh memeriksa laporan keuangan namanya 检查. Memeriksa laporan keuangan namanya 检查. Jadi 检查 ini lebih ke cek orang itu teliti nggak, orang itu benar apa salah ya, itu namanya 检查. Kalau pemeriksaan di custom airport Mandarinnya gimana? 你是说那个海关吗？对，海关 itu ini custom. Nah, 海关就是apa? 检查 sama memeriksa. Jadi memeriksa yang tadi dari PR, pekerjaan rumah ya, guru memeriksa PR, terus akhirnya pada pemeriksaan yang kayak polisi periksa apa gitu ya, pemeriksaan di Haikuan itu custom. Oke, sampai sini cukup jelas? Tuh, Haikuan 也可以 bea cukai ya, Pak Ajis ya. Betul, Haikuan bea cukai. Sampai sini oke ya? Saya boleh lanjut? 检查 memeriksa. 好，再来是感冒，感冒 itu adalah flu. Tadi kayaknya saya ada pakai ya, 说天气不好，大家可能都会感冒。感冒 itu adalah flu ya, 感冒。第10呢是开药，开药 itu memberikan resep, 开药. Ini juga satu istilah. Kai buka memang, tapi 开药 ini satu frase, satu kesatuan artinya kasih resep. 医生有没有给你开药？没有，他说休息就好了，不用吃药。开药ya, jadi 医生有没有给你开药？ Dokter itu kasih kamu resep nggak? Oh nggak usah, 没有 nggak ada gitu ya. 他说不用吃药 karena dia bilang tidak usah minum obat ya. Nah minum obat, saya boleh nggak ke 14 dulu? Kebetulan lagi bahas minum obat. Ini sudah? Halo Ma, kalau sudah saya mau apa namanya ke halaman berikutnya. Halo, oke ya. Kalau gitu, tadi oke. Kan tadi saya bilang oh 不用吃药，对吗？ya bahasa Mandarin ngomongnya 吃. Kalau bahasa Indonesia kita bilang minum ya. Jadi jangan translate 喝药. Kalau 喝药 itu biasanya minum obat yang digodok namanya 喝. Tapi kalau makan obat-obat pil, kapsul itu namanya 吃药. Nah, sampai di sini oke ya. Nah, terus kenapa saya minta tolong lihat ke nomor 14, kalian saya jelasin. Fu atau fu yao itu adalah bahasa yang sangat-sangat tata bahasa. Artinya udah level advance lah ya. Jadi kalau misalnya teman-teman baca di description dari obat, itu mereka akan bilang fu yao. 每天, misalnya contoh ya. 每天 服3次 每次3片. Dia nggak akan bilang 吃, tapi dia bilang fu. Fu itu artinya minum obat. Tapi itu memang bahasa-bahasa yang ibaratnya artikel, terus di description obat, biasanya mereka akan tulis fu, 就是服药. Makanya saya kasih langsung kosakata yang benar-benar istilah khususnya, namanya fu yao, minum obat. Kalau sehari-hari 我们说吃药, minum obat gitu ya. Bahasa formal tuh.
Jadi sekalian ya. Nah, kalau yang teman-teman minum obat godokan itu namanya heyao. Jadi tergantung obatnya bentuknya seperti apa ya. Kepake sih, cuman tinggal lihat bentuk obatnya seperti apa ya. 每天服3次. Apa itu 3次? Tiga kali ya, 3次. Oke, mungkin teman-teman lagi ketik. 每次3片. Obat yang bentuknya begini tuh, yang gepeng itu namanya 片. 3片, 对. Jadi setiap kali minum 3 bulatan gepeng itu namanya 3片, 3 tablet, 谢谢. Ya. 3片. Kayak gitu ya, kira-kira kalau nanti teman-teman baca, oh ini obatnya setiap hari 3 kali, setiap kalinya 3 gitu ya. Kalau minum sirup, 大部分还是会说吃药吧 John. Kalau sirup ya, kebanyakan akan bilang 吃药. Tapi kalau yang benar-benar obat godokan ya, yang teman-teman mungkin bilang itu pahit banget ya, terus pakai mangkok, benar nggak? Saya rasa teman-teman ada pernah tahu. Nah, itu namanya 喝. 把这碗药喝了，就是这个喝. Kayak gitu. Tapi kalau obat-obat kayak obat siyao, teman-teman tahu siyao? Kita ada siyao和中药. Kalau 中药 kan yang dari rumput, ya rumput-rumput gitu ya. Nah, itu namanya 中药. Kalau siyao segala macam yang bentuknya dari obat teknologi kimia gitu ya, dari sirup, dari tablet, dari kapsul, itu namanya siyao. Si barat, Zhong, 中国的中 ya, 中药 和西药. Jadi kalau siyao biasanya rata-rata akan bilang 吃药 kayak gitu. Kalau 中药一般都会说喝 karena dia godokan. Seperti itu sih. Tapi kalau teman-teman bilang, ya sama aja lah, yang penting orang paham, ya nggak apa-apa sih. Nggak terlalu harus, oh ini salah gitu ya. 没问题的. Nggak terlalu sampai gimana. Cuman yang saya mau kasih contoh, 14 itu fuyao. Boleh nggak, Laoshi? Boleh. Itu sangat formal sekali. Juga artinya minum obat. Dan dipakai di, ya kayak obat-obat Chinese, teman-teman lihat tulisan Chinanya ya, ada fu. Nah, 大家可以在家里有中药呢，就可以看一下ya. Jadi teman-teman ada obat-obat Chinese gitu yang ada tulisan China-nya, boleh silakan lihat di rumah ya. Fu artinya minum ya. Sampai sini oke? Silakan mau di screenshot dulu. Jadi siyao adalah obat-obat kedokteran modern. Ya, kayak pil, kapsul, sirup. Nah, kalau 中药 ini obat herbal. Obat dari rumput-rumput ya semacam itu ya, herbal, ramuan, betul. Obat ramuan. Oke, silakan di screenshot dulu ya. Halo, Ma. Sudah? Halo. Oke ya. Cukup. Kita lanjut lagi tadi sampai 检查是吧？不是，开药. Memberikan resep ya, namanya 开药. Ibu Feni tanya, kalau minum 1x2. 1x2 maksudnya sehari 1x2. Berarti sehari 2 kali ya Ibu ya? Oke, kalau gitu gimana teman-teman? Boleh bantu Ibu Feni? 1x2 berarti sehari 2 kali itu ya, Ma? Sekali minum-minum. Iya, 每天服2次, 对. Tinggal ganti yang 3 jadi 2, 2 ya, 2次.
Sehari sekali ya udah 每天服一次，每次2片 gitu ya. Maksudnya itu ya teman-teman paham ya. Tinggal diganti aja apa angkanya seperti itu ya. 每天服一次 setiap hari 1 kali. Terus 每次 misalnya 2片，3 diganti 2 kayak gitu. Oke ya, habis ini semuanya sudah bisa jadi 医生。可以apa ngomongnya bahasa Mandarin gitu ya ke apa pasien seperti itu ya, pakainya begini biar nggak salah paham ya. Jadi 每天服 misalnya 1 kali, terus 每次2片 2 tablet kayak gitu sih. Jadi memang China itu dia nggak pakai berapa kali gitu ya seperti itu. 他们会直接说 supaya nggak salah paham. Oke, sampai sini cukup kebantu. Jadi menurut saya malah simple ya teman-teman, tinggal ganti angkanya gitu ya, bilangannya. Oke, kalau gitu saya lanjut lagi ya. Tai huer, tai ini sudah, saya boleh lanjut dulu. Oke ya. 同学们, bagi yang tidak terlalu berkaitan ke sini, mungkin saya hold dulu ya. Mungkin teman-teman merasa kok ada yang ke skip. Kalau saya lanjutin, kosakatanya nggak selesai ya. Jadi, 真抱歉, mungkin saya bahasnya di hari Rabu ya. Kalau yang memang langsung connect atau berhubungan, mungkin saya langsung bahas. Tapi yang agak jauh, 真抱歉, mungkin terpaksa saya skip dulu ya, supaya materinya tetap kita bisa lanjut dulu ya. Oke, saya lanjut dulu. Tai huer. Tai huer sama 等一下 itu sama. Tunggu sebentar. Jadi kalau bagi teman-teman yang teman-teman yang merasa aduh kayaknya susah ngomong ya tai huer. Nah, maka teman-teman boleh ganti 等一下 ya. Cuman apa namanya? Kalau misal muncul kosakata 待会儿, yang penting tahu oh iya sama kok sebentar kayak gitu ya. 稍等 tunggu sebentar juga ya. 稍等 kita pernah belajar di lesson sebelumnya ya. 等一下, 等一等 boleh, 等等 juga boleh ya. 待会儿. Cuma ada orang suka bilang 待会儿, jadi teman-teman perlu paham oh ya 待会儿 artinya tunggu sebentar ya. Terus 等一会儿 bisa nggak 老师? Boleh, Friska, boleh. 等一会儿 sama, tunggu sebentar. 会儿 itu artinya sebentar sebenarnya ya. 等一下, 等一会儿 都一样. Terus mungkin tadi teman-teman merasa kok dia muncul ya bisa nada 4 ya. Nah, kalau misalnya teman-teman ketemu apa namanya? Nah, 2 huruf Mandarin ini harus baca tai nada 4. Tui tai itu artinya memperlakukan. Huruf Mandarinnya sama, teman-teman. Cuman ya konteksnya di mana. Kalau dia pakai di tai huer, oke, tunggu sebentar. Kalau ini tui tai, harus baca tai nada 4. Ta shi 怎么对待你的？难道你忘了吗？ Film suka muncul, pernah dengar? 他是怎么对待你的？你难道你忘了吗？ Apakah kamu lupa? Nantau ini pertanyaan kata-kata retoris juga, nggak perlu harus dijawab sebenarnya ya. Tapi lebih ke apa jangan-jangan kamu lupa gitu ya. Nah, seperti itu. Nantau. Wang itu lupa ya. 大家懂得这句话的意思吗? Teman-teman ngerti kalimat ini? 他是怎么对待你的？难道你忘了吗?
Tong ya, kalau nonton suka muncul ya. Bagaimana dia memperlakukan kamu? Apakah kamu lupa gitu ya? Intinya mungkin dia udah jahat sama orang ini, tapi orang ini tetap mau bantu. Maka temannya bilang, 他是怎么对待你的? Apakah kamu lupa? Kayak gitu ya. Nah, 对待 itu memperlakukan. Kalau nanti muncul kayak gini, maka teman-teman silakan 待 dibaca nada 4. Sampai sini cukup jelas? Ya, itulah bahasa Mandarin memang nada juga menentukan arti. Sama dia gabung sama huruf mana. Itu teman-teman. Jadi nggak usah khawatir bahwa, aduh kalau gini susah dong kita. 不用担心, nggak usah khawatir, dia akan ada belakangnya atau depannya gitu, ada pasangan katanya. Jadi begitu keluar pasangan katanya, kita paham, oh kalau ini 对待, berarti harus baca nada 4 tai. Cukup ya, kalau gitu saya lanjut mau kasih satu contoh pop up di pikiran saya. 他带我不错. Di sini harus baca 带. Kalau gitu saya mau tanya, 他带我不错 artinya apa, teman-teman? Atau tanya saya ganti lah ya, 老板. Pasti tahu. 老板带我不错, 对, dia memperlakukanku dengan lumayan. Bos memperlakukanku dengan tidak buruk, betul. 就是这个带. Jadi 对待, teman-teman tahu, oh memperlakukan. Nah, disingkat sama orang jadi 带. Tapi nada 4 ya. Jadi, 老板带我不错. Ya, bos memperlakukan saya dengan lumayan. 所以我不想辞职. Jadi saya nggak pengen resign. Misalnya contoh gitu ya. Jadi bosnya memang baik lah, lumayan kayak gitu. 好，再来是待会儿 udah 药房. 药房 itu adalah farmasi. Ya, 药房. Ini juga satu istilah khusus ya. Jadi 不能说为什么是用房呢? Di sini kenapa pakai 房? Enggak, dia memang satu kesatuan ya teman-teman ya. Istilahnya memang 药房 farmasi ya. Oke, 再来13是取药. 取药 itu adalah ambil obat. Kalau teman-teman misalnya contoh ambil obat, ambil kan boleh nggak langsung? Boleh. 取药 itu sangat formal. Kalau 拿药 ya ibaratnya kayak bahasa sehari-hari lah ya. Kalau 取药 itu bahasa yang sangat-sangat formal. Kadang-kadang suster akan bilang, 你的家属什么时候要来取药? Dia tetap akan pakai bahasa formal sih. Karena memang istilah di bidang itu ya, kayak gitu ya. Halaman sebelumnya. Ini bukan? Kalau enggak ini ya. Oke. 取药 ambil obat ya. Jadi bisa juga pakai 拿药 ambil obat. Oke, saya lanjut dulu. 服药 tadi udah. 再次 sekali lagi ya. 请你再次比如说请你再次给我拿一张纸. Misalnya ya, sekali lagi ambilin saya satu kertas ya. 再次请你再次来检查 boleh juga. 再次 sekali lagi gitu ya, 再次. 好，再来kita lanjut. Ya, yang ini bukan Pak Julian atau Ibu Julian, yang halaman ini kah? Oke ya, saya lanjut dulu ya. 16, 症状. 症状 adalah gejala. 症状 gejala ya. 比如说新冠肺炎有什么症状呢? 新冠肺炎是什么? Teman-teman pasti tahu ya. Sebentar ya, saya lanjut dulu. 新冠肺炎有什么症状? Artinya apa teman-teman? Ya, 新冠肺炎是 COVID-19. 新冠肺炎有什么症状呢? Ada gejala seperti apa? Betul ya.
新冠肺炎有什么症状呢？症状 itu gejala ya. Oke, 17 ju atau kenju. Jadi di buku saya singkat ju, tapi sebenarnya lengkapnya adalah kenju berdasarkan. Kenju 我的推测，推测 itu perkiraan ya. Kenju. Berarti si kenju boleh disingkat cuma ju ya. Ju 我的推测，推测 ini mungkin istilah baru adalah perkiraan. 根据我的推测，它可能3-4天不能来上班。Sampai sini cukup jelas artinya apa? 根据我的推测，他可能3-4天不能来上班。Artinya, berdasarkan dari perkiraan saya, dia mungkin 3-4 hari, 3-4天不能来上班, tidak bisa datang ke kantor. Misalnya nyambung dari yang tadi ya, 他病得很严重. Misalnya dia sakitnya parah gitu ya. Terus kita bilang, 根据我的推测, berdasarkan dari perkiraan saya, dia mungkin 3-4 hari tidak bisa datang menghadiri kelas. Tidak bisa datang ke kantor ya, 上班 ngantor. 根据我的推测, boleh disingkat dengan 据 cukup ya. 据我的推测，他可能3-4天不能来上班。Sampai sini cukup jelas untuk 根据 berdasarkan. Oke ya, saya lanjut dulu. 可能, oke, 可能 sudah dibahas ya, mungkin. 可能 itu adalah mungkin. 19 是肺部 bagian paru-paru, itu 肺部. 肺 itu adalah, 这个 肺 炎 itu adalah infeksi. Jadi sin adalah baru ya. Teman-teman saya lagi bahas ini. Kan kebetulan ada 肺. Jadi teman-teman tahu, 新冠肺炎 infeksi paru-paru. 冠为什么是冠呢? Teman-teman tahu bentuk virusnya corona, bentuknya kayak mahkota, tuh mah. Oke ya, mungkin teman-teman ketik ya. Bentuknya kayak mahkota, makanya disebut kuan. Sin baru, 新冠肺炎. Fei-nya dari paru-paru. Yen adalah infeksi. Ya. Sampai sini jelas, jadi 肺部 bagian paru-paru ya. Saya lanjut dulu. 有问题 itu ada masalah ya. 有问题. 有问题 bisa ada pertanyaan kah gitu ya, 有问题吗? Tapi kalau misalnya 我的肺部有问题 berarti bagian paru-paru saya ada masalah, bermasalah itu maksudnya ya, 有问题. 再来21是安排, 安排 adalah mengatur. Kayaknya ini pernah ya. 你安排时间, 安排工作, atur dulu pekerjaan, itu juga boleh, namanya 安排. Sampai sini cukup jelas? Waktunya sudah selesai ya Pak Yuslan. Oke ya. 好, sampai sini cukup ya, cukup jelas. Oke ya, pas. Nanti kita baca 绘画 di minggu depan ya. Oke. Tadi ada Ibu Li Ying tanya, 推测 对对是这个这样写的 benar tulisannya begitu Ibu ya 推测 halaman sebelumnya oke 是这个吗 halaman sebelumnya ya silakan di screenshot ya 那好我们就先到此下课谢谢大家祝大家周末愉快谢谢班长再见
谢谢老师和班长。谢谢老师，晚安。谢谢老师，谢谢班长。